Nah, berikutnya kali ini aku mau tanya sama kamu, Riz, Iya, tentang gimana? tips menjadi MC untuk pertama kali. Tentunya kamu sudah pernah MC kan ya? Iya. Masih ingat kapan pertama kali jadi MC? Iya. Coba Ingat. kasih tahu ke aku sama teman-teman Oke. tipsnya pertama kali jadi MC. Oke teman-teman, kalau dari aku pribadi untuk menjadi seorang MC, gimana sih tipsnya? Oke, yang pertama adalah jangan lupa kita persiapkan dari diri kita. Gimana kita mau memandu sebuah acara kalau kita pribadi ini nggak tahu gimana konsepnya, gimana acaranya. Nah, poin yang penting adalah dari dalam diri kita. Nah, kalau dari diri kita udah siap, yang kedua adalah kita harus bisa mengetahui tentang audiens. Kenapa? Karena MC adalah bagian dari public speaking nih teman-teman. Nah, untuk hal itu kita harus bisa tahu gimana sih audiens kita ini nanti, orang yang tipenya diem banget atau gimana. Nah, itu juga poin penting teman-teman. Nah, setelah tahu dari dalam diri kita audiens, dan yang paling terpenting juga adalah naskah teman-teman, yang tadi udah dicontohkan oleh Mas Rizky. Gimana sih naskah itu gimana? Nah, ini juga penting teman-teman. Nah, dari sini aku memulainya dari situ teman-teman. Ketiga poin ini adalah hal yang paling penting untuk kita terapkan untuk menjadi seorang MC. Jangan sampai kita itu mandu sebuah acara, kalau kita udah sampai di tempatnya kayak pelongo-pelongo kayak nggak tahu gimana sih. Nah, itu paling penting juga. Dan ketika nanti kalau kita nyusun sebuah acara, naskahnya nih teman-teman, jangan sampai lupakan 5W dan 1H. Nah, itu juga penting banget. Dan itu masuk di dalam naskahnya. Nah, kalau mengenai teks naskah itu banyak banget nih perintilannya. Mungkin next time kita bisa membahas ya Mas. Oke. Gimana? Pada kesempatan berikutnya itu. kita lebih Betul banget. kupas tuntas tentang ini, atau ada yang mau tanya bisa ditanyakan, bisa ditanya jawab gitu ya. Siap. Oke, bagus sekali. Berarti seperti itu ya tips pertama kali menjadi seorang MC. Iya, betul banget. Nah, terus pastikan kalau sudah persiapan, sudah melaksanakan, tentu ada kendala ini. Iya, ya. benar banget. Bagaimana nih cara mengatasinya saat menjadi MC itu tiba-tiba derdek atau blank atau bagaimanapun kendala itu mesti terjadi. Nah, Menurutmu gimana? iya bener. Kalau bagaimanapun kita kan juga manusia pasti ada kendalanya. Nah, kalau dari aku pribadi untuk mengatasi kendala adalah persiapan yang matang sih. Walau bagaimanapun juga kuncinya adalah persiapan. Ya, kembali lagi ke topik yang awalnya. Kita harus bisa melihat, mempersiapkan dari dalam diri kita, audiens dan naskah. Dan jangan lupa juga untuk kita MC ini membuat catatan kecil. Soalnya kita ini kan juga mudah pelupa ya kan. Pelupa kan kayak tiba-tiba blank gitu juga kan, pasti ada kayak tiba-tiba datang gitu loh teman-teman. Nah, yang pertama adalah buatlah catatan kecil atau notes-notes gitu teman-teman biar kita nggak lupa. Dan kalau misalnya nih kalau kita lupa, mungkin kita bisa langsung melihat di bawah di dalam cue card-nya kita. Oh iya sih, untuk acara saja ini ya. Nah, itu teman-teman. Dan kalau misalnya grogi ataupun nervous, itu mungkin kita bisa jeda sejenak, nafas dulu dan tetap teksnya teman-teman, biar apa nggak kelihatan nervousnya. So sejatinya adalah nervous itu bisa dikendalikan teman-teman. Yang penting teman-teman di sini mau coba terus. Itu Mas. Oke, mantap. Seperti itu ya, semoga jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang walaupun pemula tapi masih bisa tampil dengan maksimal. Oke. Nah, kali ini yang terakhir dari aku, tips mencari peluang job MC. Wow, Nah, peluang ini yang ya, teman-teman. diharap-harapkan Iya. ya. Ya, bagaimana caranya? Walaupun kita masih newbie, ya kan, masih pemula gitu ya, kita bisa mendapatkan suatu peluang yang sebanyak-banyaknya untuk menjadi seorang MC, mendapatkan job MC yang kita harapkan. Nah, next, perlu kalian catat Oke, disiapkan juga ya teman-teman. tipsnya, yaitu aku singkat PAS. Wah, PAS apa? PAS. Nah, Wow. bukan penilaian akhir semester. Oke, terus? Ya, PAS itu terdiri dari promotion, activating, dan sharing. Wow. Ya, promotion, activating, dan sharing. Promotion, jadi beranikan diri untuk menjual. Wow. Promosi, menawarkan skill yang kamu miliki. Tidak lain tidak bukan yaitu sebagai seorang MC. Nah, tentu teman-teman di sini punya teman, punya saudara, punya tetangga, atau punya teman-teman alumni yang dari SD dulu, ya, SMP, SMA, atau yang sudah lulus kuliah, juga punya teman-teman yang sudah lulus kuliah atau alumni sama kampus misalnya. Itu bagian daripada relasi. Oke. Nah, berhubung
usia teman-teman saat ini rata-rata kalau sama dengan aku maupun Rizka kan sudah waktunya Buat apa nih? Oke. nikah misalnya. Nah, saat ini kan lagi rame-ramenya orang hajatan punya pernikahan. Ya, yang dicari misalnya dari contoh MC akad tadi itu juga sama, peluang saya dapatkan dari teman sehingga saya bisa dapat panggilan seperti itu. Nah, maka ditawarkan, mau nikah ya, mau nggak tak MC-in akadnya gitu. Beranikan aja. Tapi nanti takutnya kayak kebedean banget sih kayak orang. Itu gimana Mas? Mesti ada yang bilang seperti itu. Terus? Kita tanggapi aja yang positif. Oh enggak, aku juga mau berbagi sama kamu, nggak apa-apa, nanti gampang lah perkara fee gitu ya. misalnya. Percuanannya. Iya, percuanannya gampang. Jangan tiba-tiba langsung menawarkan dengan cuan yang besar ya. Iya Mas. Lebih baik kita cari peluang sebanyak-banyaknya daripada keburu-buru mencari cuan yang sebanyak-banyaknya. Itu nanti akan mengikuti. Iya Mas, ya. iya benar banget. Cari aja peluang dulu, cuan akan mengikuti. Ya. Wow. Peluang dulu ya, jangan mengikuti ya. Oke, jangan lupa lakukan trik yang pertama yaitu P promotion, menawarkan kemampuan skill kamu. Tidak hanya skill MC akad atau pernikahan, skill apapun. Kalau kamu ada di suatu organisasi, tawarkan. Barangkali mau ada seminar online atau ada acara sharing session secara online, ya nggak apa, diajukan aja. Butuh MC nggak? Gimana kalau aku bantu? Nah, kata-katanya seperti itu biar nggak terkesan menjual menjual diri dengan harga dengan harga cuan yang besar. Tapi mau nggak aku bantu? Nah, misalnya memberikan tawaran bantuan. Oke, next adalah apa? Actuating. Wow. Nah, sudah lakukan promosi, sudah lakukan penawaran, jangan lupa langsung action. Actuating, lakukan sebaik mungkin. Ingat, berikan kesan pertama yang menggoda, berikan kesan pertama yang bikin orang lain itu, ternyata bagus juga ya MC-nya. Ternyata nggak menyangka bisa seperti itu. Nah, berikan kesan yang sebaik mungkin saat jadi MC yang dengan kamu sendiri berani menawarkan diri, maka jangan sampai ya malu-maluin gitu ya. Dan ingat, walaupun kita newbie misalnya, kita juga bisa acting ini melakukan dengan ala-ala profesional. Misalnya MC akad, ya walaupun masih baru, kamu juga harus menyiapkan kostumnya. Bagusnya pakai apa? Mungkin pakai jas. Terus rambut disisir dengan rapi, jangan ala-ala halah konco dhewe, halah tanggo dhewe. Aku gawe celana. Iya. Kayak gampangin gitu ya. Iya, gampangin, jangan gampangin. Jadi jangan katakanlah halah walaupun itu tetangga, walaupun itu teman. Ya berikan yang sebaik mungkin. Masa MC akad pakai celana sama baju biasa gitu, atau baju hem lengan pendek, kan nggak cocok banget gitu loh. Jadi nggak ada kesan plusnya di situ. Sehingga yang perlu diingat-ingat adalah saat actuating, tampil langsung dengan penawaran yang sudah goal, berikan yang terbaik, berikan kesan yang terbaik, dan tunjukkan bahwa kamu bisa profesional. Profesional tidak hanya dari penampilan saja, tapi profesional juga bisa kamu tunjukkan datang tepat waktu. Oke, penting banget ya. Penyakitnya orang Indonesia Mas, udah tepat waktu gimana? Ya, kayak jangan punya penyakit yang seperti itu kalau gitu. Oke. Nah, ingat gimana nih kalau ada kesalahan misalnya? Karena dibilang misalnya bagaimana cara mengatasi kendala. Memang kendala itu ada. Nah, ketika sudah actuating, ketika sudah praktik, kalau ada masalah, kalau ada kendala, salah, itu wajar. Oke, yang wajar adalah kesalahan yang malu-maluin. Oke, kesalahan yang malu-maluin. Contohnya, Mas? Oke, contohnya ya. Orang salah itu kan tentu bikin malu. Oke. Tapi bisa kok sebenarnya nggak malu-maluin. Misal seperti ini. Di suatu acara, kamu mengkonsepnya, menyiapkannya diawali dengan salam. Oke, terus? Ternyata dalam praktiknya kamu belum salam, tiba-tiba langsung menyambut hadirin. Oke. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan menempati duduk yang telah disediakan. Nah, tiba-tiba loh, aku belum salam. Oke, terus ya. Nah, jangan sampai malu-maluin. Jangan rubah posisi
smiling voice ya, Oke. ya kan? Oke. Tetap smiling voice dengan senyum seperti ini, dengan jeda saja sejenak, jeda sejenak. Kemudian bilang, diulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Oke, seperti kalem bisa. gitu ya Mas. Iya, kalem aja, tenang aja, jangan buru-buru. Oh mohon maaf, saya ulangi lagi. Tenang. Kalau kamu bilang hadirin silakan menumpang penduduk yang telah disediakan, terus udah gugup, lirik-lirik, akhirnya baik Bapak Ibu, mohon maaf saya ulangi, salam ya, kami ulangi. Nah, nggak usah pakai seperti itu. Sederhananya seperti itu. Salah itu wajar, tapi jangan sampai malu-maluin. Orang lain belum tentu tahu kesalahan kita, sehingga kita punya peluang untuk menutupi kesalahannya. Oke, kesalahan bisa ditutupi dan diatasi ya teman-teman. Betul. Yang terakhir PAS, yang S adalah sharing. Sharing, Nah, berbagi ya. Berbagi. Betul, tidak hanya berbagi membantu teman untuk menjadi MC dadakan atau MC yang nggak dibayar misalnya. Ya nggak apa-apa kalau mau. Oke, Nah, terus. sharing ini ketika kamu sudah praktik, jangan lupa dokumentasikan Oke. aktivitasmu. Didokumentasikan, buat story, ya kan? Bisa seperti itu. Jangan takut dikira pencitraan. Kan niatmu baik untuk berbagi. Persepsi Mas, kadang orang kayak kita mau udah upload nih misal ibaratnya Mas sini lagi MC di sebuah akad wedding. Nah, itu masuk ke situ kayak ngupload gitu kan. Oh, ternyata Rizky ada acara di sini ya. Alah, mungkin lo kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak drama gitu loh, Mas. Itu gimana sih, Mas? Karena itu tuh secara nggak sadar akan ngebuat diri kita tuh kayak blank dan kayak dan gitu loh, Mas, gak percaya. Persepsi orang. Kali pertama mesti seperti itu. Oke. Apalagi baru muncul ke permukaan. Wow, Ya iya. kan? Ibaratnya tunas yang masih kecil, Iya. ya kan? Padi yang masih kecil, ataupun tunas-tunas tumbuhan yang masih kecil yang daunnya masih segar, itu banyak hewan-hewan yang ingin merebutnya. Oke. Entah dimakan, Oke. atau dirusak, Oke. atau dicabut oleh orang dan sebagainya. Itu mesti terjadi. Tapi jangan patah semangat dari situ. Tetap ini harus dilakukan step ini karena ini ibaratnya suatu portofolio buat kamu, dokumentasi ini. Buktikan secara fisik juga. Gitu loh. Kalau aku pernah MC di sini, itu penting dan suatu saat akan dibutuhkan. Nah, supaya tidak muncul persepsi seperti itu, step berikutnya yaitu kamu perlu menceritakan, sharing cerita ke teman-teman atau ke kerabat. Tidak hanya sekedar cerita secara lisan kalau ketemu. Misalnya sedang ketemu dengan alumni SMP nih, ngomong-ngomong sama alumni, aku ini wali MC loh. Iya. Ngapain gitu ya? Kan nggak pantas. Maksud aku di sini adalah kamu bisa membuat sharing melalui konten-konten misalnya di story. Oke. Dibuat kalimat-kalimat ceritanya Kita memberikan pengalamannya di situ ya, iya, Mas. berbagi pengalaman, betul sekali Riz, berbagi pengalaman bahwasanya yang diceritakan itu tidak hanya sekedar kamu bisa MC loh, tapi ceritakan. Ada value tersendiri ya di dalam ceritanya. Ya, ternyata pengalaman menjadi seorang MC itu seperti ini. Aku ikut baper lihat pengantinnya yang seperti itu. Ya ala-ala curug-curug sedikit lah gitu. Tapi buatlah teman kamu yang menerima informasimu itu dirasa itu ada manfaatnya dan juga nyaman, nggak terkesan arogan. Gitu. Dan berikutnya nggak sampai di situ aja, kamu juga harus kreatif ya. Saat ini kan sosial media itu Lagi kayak maraknya gitu kan. betul, maka arahkan ke yang positif, buat konten yang bermanfaat. Oke, konten yang dimaksud bagaimana? Nah, ceritamu kalau memang kamu pengen lebih dikemas dengan baik, buatlah konten, ditulis jujusan yang bagus, pengalaman menjadi MC, atau membuat konten tips menjadi MC. Nah, sehingga nggak hanya sekedar upload foto sedikit-sedikit yang ditunjukkan fotonya saja. Sebisa mungkin juga sharing lah ilmunya, ya kan? Iya. Sehingga orang itu merasa oh iya ya, tadi benar. Memang orang ini itu tidak hanya sekedar bisa MC, tapi bisa diandalkan saat MC. Terlihat dari mana? Terlihat daripada postingannya berikutnya, dia bisa berbagi, tahu konsep-konsep, tahu teori-teorinya. Dan ini yang sebenarnya value-nya di sini tuh. Value-nya di sini. Orang itu biar mendapatkan trust yang lebih. Kalau kamu suka baca misalnya, Yes. jangan ragu-ragu untuk berbagi. Ini loh buku yang aku baca, aku belajar MC dari sini. Jangan takut nanti, oh kalau seperti itu lah ditiru sama teman-teman. Tidak apa-apa,
berbagi itu nggak akan kehabisan, Oke. justru kita akan bertambah. Kenapa kok bisa bertambah, Mas? Kenapa bisa bertambah? Orang lain bisa meniru, membeli buku yang kita gunakan belajar MC dari situ, tapi orang lain nggak akan bisa meniru ciri khas kita. Oke. Apa ya, karakteristik yang ada dalam diri kita ya. Betul, karena seperti itu juga, dan juga dalam lingkup pertemanan misalnya, ya kan, nggak akan kok rezeki itu. Iya. Pasti udah ada yang ngatur ya, Mas. Betul, itulah maksud yang aku sampaikan. Oke. Jadi terus lakukan branding, jangan hanya acting, apalagi sekedar pencitraan. Wah, pencitraan. Nah, Kata-katanya sangat berat, Mas. oke. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Sehingga trik PAS tadi, promotion, activating, dan sharing, itu kamu bisa lakukan untuk mendapatkan job MC yang berturut-turut, atau paling tidak kamu punya kesempatan untuk tampil job MC. Itu, seperti itu ya. Mantap banget ilmunya teman-teman. Dan untuk sebenarnya nih, Mas, apakah ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Mengingat udah banyak banget ya ternyata ilmu yang kita sampaikan untuk teman-teman, how to be good master of ceremony. Oke, semoga bermanfaat. Nah, kalau memang sudah cukup, jangan lupa kalau ada yang penasaran atau ingin ditanyakan, jangan sungkan ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Betul banget, pasti akan kita ulas lagi gimana sih kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Oke, kita bahas berikutnya di sesi tanya jawab. Dari saya cukup, dari Rizky dan Rizka cukup juga. kita pamit undur diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.